Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Baik Nur Zahira dari kelas 1B akan menjelaskan sedikit tentang pendidikan di Indonesia. Yang pertama ada visi pendidikan nasional. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mendukung visi dan misi Presiden untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Jadi, visi pendidikan nasional di sini adalah agar menciptakan pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Jadi, yang diharapkan dari pendidikan di Indonesia ini adalah agar membentuk pelajar Pancasila sesuai dengan kriteria-kriteria tersebut. Lalu, selanjutnya ada misi pendidikan nasional. Mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi. Mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra. Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan dan kebudayaan. Jadi maksud mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan di sini adalah memberikan atau meratakan atau memperluas akses pendidikan di Indonesia untuk semua warga Indonesia tanpa terkecuali. Lalu yang kedua ada mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra. Maksud dari pelestarian dan kemajuan kebudayaan adalah melalui pendidikan, kebudayaan Indonesia yang beragam dilestarikan dan dikembangkan agar dapat menjadi identitas bangsa di dunia ini. Sedangkan pengembangan bahasa dan sastra mencakup peningkatan literasi kebahasaan dan kesastraan, penguatan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional, serta pelestarian bahasa daerah. Lalu yang ketiga ada mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan. Ini berarti melibatkan semua pihak terkait pemerintah, masyarakat, orang tua, lembaga pendidikan, masyarakat sipil, dan lain-lain untuk bekerja sama dalam perbaikan sistem pendidikan nasional secara menyeluruh. Fungsi pendidikan nasional. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi, pendidikan berfungsi untuk mengembangkan potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh setiap peserta didik, baik dari segi intelektual maupun potensi-potensi yang lain. Tujuan pendidikan nasional untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Prinsip-prinsip pendidikan nasional. Pertama, pendidikan nasional secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Kedua, pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematik dengan sistem terbuka dan multimakna. Ketiga, pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Keempat, pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Kelima, pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat. Dan yang terakhir, pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Jawabannya, iya.
pendidikan di Indonesia sudah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut. Contohnya, kurikulum merdeka. Pertama, demokratis dan berkeadilan. Memberikan keluasan sekolah atau guru menyesuaikan pembelajaran sesuai kebutuhan murid. Kedua, sistem terbuka, fleksibel, bisa dipadukan dengan pembelajaran proyek, vokasi, bahkan kearifan lokal. Lalu ketiga, pembudayaan dan pemberdayaan sepanjang hayat. Fokus pada kompetensi dan profil pelajar Pancasila agar anak siap belajar terus, bukan hanya hafal materi. Lalu keempat, keteladanan dan kreativitas. Ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila P5 yang melatih gotong royong, kreatif, kritis, dan mandiri. Keenam, budaya literasi dan numerasi. Arah utama kurikulum adalah meningkatkan kemampuan dasar literasi, numerasi, dan karakter. Lalu prinsip yang terakhir, pemberdayaan masyarakat. Melibatkan guru sebagai guru penggerak, orang tua lewat proyek kolaboratif, bahkan komunitas lokal sebagai sumber belajar. Baiklah, cukup sekian dari saya. Terima kasih dan maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.